Sakit hati banget, isu beda, Rizal Ramli malah sebut Jokowi layak dipenjara. Artikel ini ditulis oleh Xhardi di siword.com. Seorang jurnalis bernama Hursebeno Arif sempat mengungkapkan kondisi terkait Megawati. Dia mengaku menerima informasi bahwa Megawati saat ini tengah koma di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Seorang teman dokter itu bahkan sempat mengirim WhatsApp ke saya bahwa bunyinya begini: Megawati koma di ICU RSPP. Valid 1000%, kata Hursebeno. Mendengar informasi dari rekannya yang berprofesi sebagai dokter tersebut, Hursebeno Arif pun merasa agak yakin meski kabar soal Megawati koma tersebut masih harus diverifikasi. Nah, kalau ada seorang teman dokter yang mengirim berita semacam ini, saya jadi rada-rada yakin. Walaupun tetap saja saya harus melakukan verifikasi, katanya. Sebenarnya, kabar ini tidak perlu ditanggapi. Kalian sudah tahu kebenarannya, dan saya juga tidak terlalu paham apa maksudnya menyebarkan informasi seperti ini. Intinya, buntut dari pernyataan orang tersebut, ada pihak yang meminta agar dia ditangkap karena telah menyebarkan berita bohong, yaitu Gardu Banteng Marhaen, GBM, yang meminta polisi memenjarakan Hursebeno Arif. Rizal Ramli ikut bikin meriah dan malah mendesak polisi untuk menangkap Presiden Jokowi karena menurut dia Jokowi banyak menyebarkan berita bohong. Dia menilai seandainya Hursebeno bisa dipenjara lantaran pernyataan yang tak benar, maka Presiden Jokowi lebih layak dipenjara. Alasannya, menurut dia, Jokowi kerap membohongi rakyat melalui janji dan perkataannya. Jurnalis senior Hursebeno Arif dipolisikan GBM. Dianggap sebar berita hoaks tentang kondisi Megawati. Jika itu terjadi, Presiden Jokowi jauh lebih layak dipolisikan, katanya. Oleh karena itu, dia meminta kepolisian juga menangkap Presiden Jokowi. Jokowi banyak menyebar berita bohong seperti mobil SMK, impor dan stop uang, katanya lagi. Masih tidak percaya kalau Rizal Ramli adalah salah satu dari kelompok sakit hati terhadap Presiden. Sekarang sudah jelas sekali, bukan? Masalahnya apa? Orang ini malah menyeret orang lain. Presiden pula. Apa kaitannya coba? Hanya kelompok seperti ini yang masih ingkar dan Daniel, padahal tindak tanduknya jelas mengarah ke arah sakit hati terhadap Presiden. Makanya, ada apa-apa di setiap kesempatan, Presiden akan jadi sasaran. Apapun isunya, akan ada percocokan paksa yang menyeret Presiden. Sungguh kasihan sekali orang ini. Tiap hari selalu pikiran bagaimana caranya menjelekkan Presiden. Apa tidak mumet tuh pikirannya? Ini tidak ada bedanya dengan gerombolan doyan demo yang selalu teriak minta Jokowi turun dari jabatannya. Tanpa alasan kuat, minta orang lain mundur, hanya berbekal sakit hati dan teriak minta mundur. Mungkin Rizal Ramli ini seringkali berhalusinasi Presiden mundur dari jabatan sebelum waktunya, atau mungkin berharap Presiden lengser atau kena masalah. Beberapa waktu lalu, juga dia pernah berandai-andai kalau dia jadi Presiden mau melakukan apa. Meskipun kita tahu orang ini sangat niat sekali kalau diberi panggung. Mimpi, hehehe. Mimpi boleh, tapi kalau terlalu tinggi mimpinya, jadi kelihatan konyol. Padahal pernah dipecat, harusnya sadar dirilah. Melihat kemampuan sendiri itu hanya sejauh mana. Jadi Presiden itu tidak mudah. Peluangnya juga sangat kecil sekali. Menurut statistik, peluangnya hanya 1 dibanding 270 juta. Sangat kecil sekali. Hanya orang terpilih yang bisa menjangkau itu. Rizal Ramli mau menabrak angka itu, ya konyol sekali. Masih banyak yang jauh lebih kompeten dan logis pola pikirnya. Rizal Ramli kebanyakan berhalusinasi dan tak jauh beda dengan Anies kalau sudah memberikan solusi dan janji kalau jadi pemimpin. Bombastis. Siapapun tahu, Rizal Ramli hanya akan jadi penggembira politik. Mau jadi presiden, mah kejauhan. Harusnya kalau dia logis dan pintar, dia sadar kalau dirinya tidak akan pernah punya peluang. Dia pasti paham itu, meski dari luar terlihat pede dah, yakin dengan dirinya. Nasibnya bakal begini-begini saja. Jadi komentator politik mirip Rocky Gerung atau Refli Harun.
atau tukang teriak jelekan pihak yang tidak dia senangi. Teriak kencang tapi tidak ada yang mau dengerin. Mirip orang jual barang di pinggir jalan tapi tak ada yang mau mampir melihat-lihat. Silahkan teriak terus salahkan Jokowi. Makin lama makin lucu kok dan bikin banyak orang terhibur. Bagaimana menurut Anda?